Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jelas suaranya enggak? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berkumpul bermajlis di rumah Allah Azza wa Jalla untuk kita saling memberi faidah di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Mudah-mudahan duduk kita di sini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi kita berdoa dalam riwayat Anas bin Malik, Allahumma inni as'aluka imanan daima farubba imanin ghaira daim wa as'aluka ilman nafi'an farubba ilmin ghaira nafi'. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang langgeng karena betapa banyak iman yang tidak langgeng, dan aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat karena betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari, kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awliya, rajanya, pemimpinnya wali-wali Allah Azza wa Jalla. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita istiqamahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam meniti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, wafat di atas Islam dan juga di atas sunnah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, man mata ala al-islami was sunnah falyubshir, man mata ala al-islami was sunnati falyubshir, man mata ala al-islami was sunnah falyubshir. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, ya, hendaknya dia bergembira. Siapa mati di atas Islam dan sunnah, hendaknya dia bergembira. Siapa mati di atas Islam dan sunnah, hendaknya dia bergembira. Ya, Imam Ahmad mengatakan, man mata ala al-islami was sunnah mata ala kulli khair. Siapa mati di atas Islam dan sunnah, dia mati di atas semua kebaikan. Bukan satu kebaikan, semua kebaikan. Ya, jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, karena pembahasan kita cukup panjang, maka kita tidak panjang lebar di muqaddimah. Kita langsung masuk untuk membahas apa yang ingin kita sampaikan terkait tentang kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Di muqaddimah kita sampaikan bahwa wali-wali Allah itu telah dibagi, ya, oleh para ulama menjadi dua, ya, maksudnya wali-wali tersebut dibagi oleh para ulama menjadi dua tipikal. Ya, kita sudah tahu semua, ada namanya auliaullah, auliaur rahman, ada auliaus syaitan.
tinggal kita memilih kita mau jadi kekasihnya Allah atau kasihnya syaitan, menjadi walinya Allah atau walinya syaitan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab ya, judulnya Al-Furqan Baina Awliya'i Ar-Rahman wa Awliya'i Asy-Syaitan. Pembeda atau perbedaan antara wali Ar-Rahman, wali Allah, dan wali syaitan. Ya, kalau ada terjemahannya monggo untuk dibaca. Ikhwah sekalian yang saya muliakan dan akhwat akramani wa akramakumullah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla ya, itu memberikan athar atau dampak bagi diri seorang mukmin ya, baik dampak pada hatinya dan juga dampak pada zahir dia ya, penampilannya, pembawaannya, selain dampak pada hatinya. Dan orang-orang yang mereka itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, mereka lah yang lebih kita kenal dengan istilah apa? Auliaullah, wali Allah ya, atau dengan seperti judul yang saya berikan, kekasih Allah. Wali Allah ya, kekasih Allah Azza wa Jalla. Mereka yang disebut dengan aulia ya, auliaullah. Telah datang riwayat ya, yang riwayat ini dinilai hasan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dari sahabat Sa'id bin Jubair, ada di tabi'in Sa'id bin Jubair, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang siapakah ya orang yang dikatakan wali Allah Azza wa Jalla, siapakah yang dikatakan kekasih Allah, wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan auliaullah alladzina idza ru'u dzukirallah ya, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang apabila dilihat Allah langsung diingat. Maksudnya begitu dilihat orang tersebut, kekasih Allah tersebut, orang nggak ngingat lain-lain, ngingatnya siapa? Allah. Itu ciri-ciri kekasih Allah, itu ciri-ciri wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, di mana apabila seorang hamba melihat dia, wajah dia, maka apa? Orang nggak ngingat maksiat, orang nggak ngingat kelalaian, nggak ngingat dosa ya, tapi yang diingat siapa? Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan memang karena dia dekat dengan Allah, orang yang selalu dekat dengan Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kalau orang ketemu sama dia, mandang dia, ngelihat dia, ingatnya kajian, ingatnya taklim gitu ya, ingatnya Allah, ingatnya akhirat. Karena kalau duduk sama dia pasti pembahasannya nggak jauh dari apa? Urusan akhirat ya. Ya, otomatis kekasih-kekasih Allah itu, wali-wali Allah itu, yang lebih dia utamakan adalah kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Gimana mau dikatakan wali Allah, kekasih Allah, kalau dunia terus yang jadi ya, kegundahan dia yang terbesar adalah urusan dunia, bukan urusan akhirat ya, yang mereka masuk dalam firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mengedepankan, mengistimewakan kehidupan dunia. Kekasih-kekasih Allah yang ada di benak mereka urusan akhirat, walaupun mereka tidak lupakan urusan dunia mereka, tapi dominan kegelisahannya, pikirannya, kegundahannya itu terkait tentang urusan akhirat ya. Sampai Nabi kita berdoa, wala taj'alid dunya adbara hammina, jangan kau jadikan ya Allah ya dunia sebagai kegundahan terbesar kami. Wala mablagha ilmina, jangan juga jadikan dunia ya Allah, ilmu tentang dunia menjadi puncak ilmu kami. Ilmu dunia Masya Allah udah syekh dia, tapi urusan akhirat, urusan agama, awamnya minta ampun ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi dalam hadis yang disahihkan Imam Albani, innallaha yubghidhu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci setiap orang yang dia alim urusan dunia tapi jahil tentang urusan akhirat ya. Bagi antum yang sudah syekh-syekh dalam bidang dunia, sudah saatnya di sisa umur kita ini kita apa? Kalahkan ilmu dunia kita dengan ilmu agama.
mencintai Subhanahu wa ta'ala. Belajar terus, ngaji, belajar sampai mati. Karena ngaji ini, belajar ini adalah kewajiban seumur hidup. Ya. Ya. Maksud sampai kita mati kita belajar mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita kembali kepada hadis ini. Nabi ketika menjelaskan tentang wali-wali Allah, di antara cirinya adalah kekasih-kekasih Allah. Di antara cirinya adalah apa? Ru'u alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah itu kalau dilihat, ya, Allah langsung diingat dengan sebab melihat dia. Karena ada orang yang kalau ketemu sama saudaranya, sama temannya, dilihat sama orang ingatnya apa? Hal-hal yang berbau apa? Dunia, kelalaian, maksiat bahkan. Ya. Ketemu sama si fulan, ingatnya apa? Maksiat. Ingat apa? Ketemu sama si fulan, ingatnya apa? Hal-hal yang melalaikan. Tapi ketika ketemu dengan si Allan, yang diingat akhirat. Yang diingat adalah apa? Ya, urusan apa? Urusan agama, urusan akhirat yang diingat. Yang diingat adalah Allah Azza wa Jalla. Duduk sama dia itu enak, ngingetin kita sama Allah terus, nggak ngobrol yang sia-sia dan seterusnya. Ngingetin kita tentang akhirat, surga, neraka, gimana perjalanan setelah kematian. Masya Allah. Maka dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang apabila dilihat, kita langsung bisa ingat Allah dengan sebab dia. Paham maksudnya sampai sini jemaah? Nginget, lihat dia, kita bisa langsung mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu ciri-ciri kekasih Allah, ya, tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, hadis ini, riwayat yang kita bawakan tadi yang dinilai hasan oleh Imam Albani rahimahullah, merupakan, ya, tafsir dari firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Jadi hadis tadi itu penafsiran dari firman Allah dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, ya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu apa? La khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut bagi mereka, ya. Walahum yahzanun, mereka juga tidak apa? Tidak bersedih, ya. Kemudian Allah jelaskan, ya, tentang mereka, alladzina amanu, yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini definisi wali versi Al-Qur'an. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman, bertakwa. Itu kekasih Allah. Itu wali-wali Allah tabaraka wa taala. Ya. Yang kemudian dikuatkan tadi, ditafsirkan tadi dengan sabda Nabi, auliyaullah, kekasih-kekasih Allah, alladzina idza ru'u dzukirallah, mereka yang apabila dilihat, ya, Allah langsung diingat dengan sebab melihat dia. Jadi tanpa dia ngajak orang untuk wali-wali Allah itu, kekasih-kasih Allah itu, tanpa dia ngajak orang untuk mengingat Allah, dengan sendirinya, dengan dia dilihat oleh hamba Allah, oleh orang lain, Allah langsung diingat. Bayangkan, dia nggak ceramah, ingatlah Allah, berzikirlah, enggak. Dia nggak sampai busa mulutnya ngajak orang untuk ingat Allah. Hanya dengan dia dipandang, dilihat oleh orang lain, orang jadi ingat Allah, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini luar biasa. Ini kekasih-kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau kita nyerempet sedikit, tidak salah kalau athar Ibnu Abbas mengatakan, mandang laki-laki ahlus sunnah itu ibadah. Nanti ketemu sama laki-laki ahlus sunnah, ikhwan ahlus sunnah, yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Karena Quran dan hadis itu ibarat emas, sedangkan apa? Pemahaman salaf itu adalah apanya? Pagarnya, berangkasnya. Emas taruh sembarangan atau disimpan rapi, ya, safety. Ya, kata para ulama bahwasanya, ya, Quran dan sunnah ini ibarat zahab, ibarat emas. Yang namanya emas, masya Allah, disimpan safety, berangkas gitu kan. Sama Quran sunnah ini, kalau enggak kalau enggak dijaga dengan pemahaman salaf, sekarpe dewe orang memahaminya.
semau-maunya. Ada yang memahami dengan ini maknanya, ini dia tafsirkan sendiri dan seterusnya. Maka untuk menjaga ya kemurnian ya Al-Qur'an dan sunnah tersebut ya, maka mau nggak mau harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salaful ummah. Pemahamannya ya salaful ummah, pemahamannya para sahabat. Kalau enggak ya sudah. Ya, masing-masing orang punya pemahaman sendiri. Jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, memandang laki-laki ahlus sunnah itu apa? Termasuk ibadah. Bayangkan, dia mencintai sunnah ta'ala. Dan kita husnudzan, orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan sunnah adalah kekasih-kekasihnya Allah tabaraka wa ta'ala, walau dia tidak bisa jalan di atas ya kobaran api atau bara api, walau dia nggak bisa terbang, walaupun dia tidak bisa jalan di atas air. Karena bukan syarat wali itu mesti bisa jalan di atas air, bukan syarat wali mesti bisa apa? Mesti bisa terbang. Bukan syarat wali berangkat dari Cilangkap ya ke Pondok Kopi nggak pakai bensin mobilnya bisa jalan gitu. Bukan itu syarat yang mencintai sunnah. Dia orang yang bertakwa, beriman, berpegang teguh dengan sunnah, walaupun dia nggak punya karomat ibaratnya, insya Allah dia adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah tabaraka ta'ala. Karena nanti di akhir-akhir kajian kalau ada waktu, wali-wali itu dia memiliki level-level jemaah. Ya, ada wali-wali Allah yang hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan fardu gitu ya. Tapi itu juga masuk dalam kategori wali. Berdasarkan hadis Bukhari nanti, hadis kursi kalau ada waktu ya. Ya. Dan ada yang lebih tinggi lagi levelnya, di mana amalan fardu oke, amalan-amalan sunnah juga apa? Dia kerjakan. Ini lebih tinggi lagi level kewaliannya. Nanti kalau ada waktu kita singgung insyaallah taala hadis kursi. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya kalau bisa berarti dari sini berjuanglah, berusahalah kalau bisa kita jadi orang yang apabila orang melihat kita ngingetnya apa? Ilmu, akhirat, gitu kan? Surga, neraka, perjalanan setelah kematian, ya. Ingat ngaji, ingat Allah gitu. Berusahalah mencintai. Jangan sampai orang kalau ngelihat kita yang diingat adalah apa? Kelalaian, bahkan maksiat. Berusaha kita jamaah, berjuang kita dan bisa. Ya, tinggal kita berjuang, berjihad untuk itu. Ya. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai subhanahu wa taala, ya. Orang mengingat Allah dengan sebab memandang Dia itu ya bukan karena mungkin dia apa ya? Ketika ketemu sama orang tersebut keluar cahaya gitu tiba-tiba. Enggak. Tapi yang tampak adalah cahaya apa? Cahaya ibadah, cahaya keimanan, cahaya berpegang teguh dengan sunnah. Dalam artian bukan cahaya yang keluar langsung jreng, enggak. Tapi auranya jemaah. Ya. Aura dia itu beda. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Auranya beda. Tadi saya ceritakan di pelajaran sirah di Masjid Ijo Cilangkap itu. Ketika siapa tuh ya, ketika Usaid bin Khudair ya, setelah diceramahin oleh ya Mus'ab bin Umair, dai yang diutus Rasul ke Madinah, setelah apa Usaid bin Khudair pergi mendatangi Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kemudian dia dapat hidayah Islam ya, dengan sebab dikasih tahu tentang Islam oleh Mus'ab bin Umair, maka dia apa ya masuk ke dalam Islam. Yang tadinya ketika dia berangkat dengan wajah yang ya apa? Yang bengis, mau ngomel, mau ngusir mereka ibaratnya gara-gara bawa ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam. Berangkat, begitu duduk dijelaskan tentang Islam, dibacain Quran, luluh hatinya, masuk Islam dia. Begitu pulang berubah lagi mukanya. Yang tadinya sangar ketika pulang teduh mukanya. Sampai Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, Usaid bin Khudair pulang kepada kita saat ini, pulang kembali kepada kita membawa wajah tidak seperti wajah tadi ketika berangkat. Paham maksudnya jemaah? Ketika dia berangkat dia masih kafir nggak? Ketika dia berangkat masih kafir, mukanya nggak ada enaknya, nggak ada aura cahaya sama sekali. Lihat orang kafir jemaah, walaupun dia putih, kalau dia kafir nggak muslim nggak enak lihatnya. Lihat caleg-caleg yang di apa tuh, yang kafir-kafir di apa di spanduk-spanduknya itu, antum lihat tuh nggak ada cahaya sama sekali, kafir. Kalau dia kafir ya, masya Allah.
Tapi dengan dia Islam saja, belum lagi nanti keimanannya kuat, cahaya keimanannya, cahaya amal solehnya, megang sunnahnya, Masya Allah, merubah wajah dia. Walaupun dia hitam, hitamnya orang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kau lihat dia nyaman, kau duduk di sampingnya nyaman, jemaah. Walaupun dia hitam, tapi karena dia cahaya iman menerpa dia, ya, aura keimanan tampak di wajah dia, amal saleh, pegang sunnah, itu menjadikan kita nyaman duduk di samping dia. Muslim, ya, mencintai. Dia punya iman, dia beramal, dia dekat dengan amal saleh, sehingga kita nyaman ngelihat dia. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Coba dia kafir, enggak ada enaknya duduk di samping dia, walaupun dia dikatakan orang paling ganteng sedunia ibarat. Kalau dia kafir tetap aja enggak ada aura, cahayanya enggak enak. Maksudnya auranya enggak ada. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian ya jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah ya para sahabat, ya kita sepakat semua insyaallah bahwasanya para sahabat itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasihnya Allah tabaraka wa taala. Allah sifati mereka bagaimana aura mereka itu Masya Allah, ya, aura wajah mereka itu sejuk, teduh, enak dipandang, ya, dengan sebab apa? Cahaya amal saleh, ya, ruku dan sujud mereka menjadikan mereka apa? Wajahnya itu bak bercahaya, walaupun nggak keluar cahaya gitu, tapi bak bercahaya, auranya yang mencintai Subhanahu wa taala. Karena cahaya sujud, cahaya salat yang Nabi menyebutkan di hadis Sahih Muslim, as-salatu nur. Salat itu apa? Cahaya. Lihat aja yang nggak sholat, walaupun dia ngaku Islam, kalau nggak sholat gimana tampangnya? Enak nggak ngelihatnya jemaah? Yang Muslim tapi nggak sholat, hatta yang bolong-bolong sholatnya nggak enak ngelihat mukanya jemaah. Ya, yang sholat itu adalah cahaya. Sampai wanita-wanita zaman salafiyat dahulu, di zaman salaf dahulu itu, kalau mau tampil ya semakin indah, makin mempesona, makin beraura di hadapan suaminya, mereka sengaja juga memperbanyak apa jemaah? Memperbanyak sholat malam, karena mereka tahu as-salatu nur. Sholat itu kata Nabi adalah apa? Cahaya, ya. Nggak usah jauh-jauh, ya. Bagi mereka yang merasa cintanya sama istrinya makin kurang, makin berkurang nih rasanya, kok istriku makin kesini makin elek ya, makin jelek ya, makin nggak enak dilihat. Dan pernah ada seorang laki-laki nanya kepada seorang syekh, ya syekh, saya kok kurang cinta sama istri saya nih rasanya, saya melihat istri saya makin kesini makin nggak enak dilihat gitu. Apa kata syekhnya? Undur ilaiha ba'da an tatawadda. Coba kau pandanglah balik istrimu, pandang istrimu balik, lihat lagi istrimu tuh setelah dia berwudu. Dan saya pribadi merasakan dia macam mencintai, ya, walaupun menurut saya istri saya adalah yang tercantik gitu ya ibaratnya, tapi belum tentu bagi orang lain gitu kan. Tapi kalau lihat istri ana habis wudu itu rasanya pengen tak makan gitu jemaah, pengen tak telan rasanya itu nggak tahu. Kalau habis wudu itu emang ajaib wudu itu jemaah cintai Subhanahu wa taala, luar biasa air wudu itu. Belum lagi sholat yang nyata-nyata Nabi katakan sholat adalah cahaya. Maka kaum salaf itu nggak ada bolak-balik ke salon kemana dulu, ya nggak ada juga gitu kan. Wanita-wanita dulu itu gimana make up alami mereka? Sholat, air wudu, tahajud, subhanallah, mencintaikan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, itu. Kemudian Allah sekali lagi mensifati para sahabat yang mereka semua sepakat kita adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah azza wa jalla, ya. Wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang berseri-seri, Masya Allah, enak dilihat, dipandang dan seterusnya, ya, teduh, ya, tenang, teduh wajah-wajah mereka itu. Apa sebabnya? Allah mensifati mereka di surat Al-Fatih. Ini bisa jalan-jalan ya mejanya ya. Di surat Al-Fatih, ya, ayat yang ke-29, antum sudah hafal semua ya. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من
atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, seterusnya. Panjang ayatnya. Antum baca sendiri nanti. Yang kita inginkan adalah kata-kata apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Lihat kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ya, di kalangan para sahabat, Allah berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, yang berada di sekeliling beliau. Siapa maksudnya? Para sahabat, baik kalangan muhajirin maupun ansarnya. Itu kata Allah Azza wa Jalla, ya, apa? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap siapa? Orang-orang kuffar. Tapi sesama orang-orang beriman, sesama mereka ruhama'u bainahum. Mudah-mudahan tolong digaris atasi atau distabilu ini jemaah, kata-kata ruhama'u bainahum. Ya. Kita sesama jamaah ini, sama kaum muslimin secara umum, hendaknya kita hidupkan suasana para sahabat dulu, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Bukan berarti nggak ada masalah di tengah-tengah sahabat jemaah. Kadang mereka clash, bahkan di masjid, di depan Nabi tunjuk-tunjukan gitu, sampai keluar urat lehernya. Tapi begitu cepat menjadi apa? Islahnya itu begitu cepat, baikan, ya, begitu cepat. Di saat sebagian orang umat Muhammad akhir zaman berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak saling tegur sapa, itu orang-orang yang dipending pengampunan dosanya oleh Allah Tabaraka wa Taala sampai dia baikan. Anziru li hadaini hatta staliha, anziru li hadaini hatta staliha, anziru li hadaini hatta staliha. Pending ini penghapusan dosa dua orang ini, penghapusan dosa dua orang ini, pengampunan dosa dua orang ini pending, diundurkan sampai dia baikan. Selama dia nggak baikan, ya wis, ya, dipending terus pengampunan dosanya. Dia mencintai sonota. Jadi mereka ada masalah, tapi begitu cepat mereka maaf-maafan. Begitu maaf mereka tahallul, halal-halalan, ibaratnya mencintai sonota. Ya. Karena mereka apa? Dibingkai dengan apa? Rahmah, kasih sayang, ruhama ubainahum. Diajarkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam agar saling berkasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi SAW, rahmati, kasih sayang terhadap siapa yang ada di bumi, yang di langit akan mengasihi sayangi kalian, rahmati kalian. Sehingga para sahabat itu Masya Allah dibingkai kehidupan mereka dengan kasih sayang sama mereka. Kadang Umar bin Khattab nyari-nyari, aina Mu'ad, Mu'ad mana, ya, lagi ngumpul-ngumpul sahabat, aku nggak lihat Mu'ad kemana, sampai susah tidur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, memikirkan Mu'ad kok nggak ketemu, kemana Mu'ad kok nggak kelihatan. Suatu saat, mana Mu'ad, Mu'ad muncul, ha anadha, di sini aku wahai Umar, katanya. Masya Allah, dideketin, dipeluk, ya, kemana saja kamu? Aku bermalam-malam nggak bisa tidur karena memikirkan kamu. Kok kamu kemana? Kok nggak kelihatan? Coba bayangkan, cinta apa ini? Ya, mahabbah fillah, al-hubbu fillah, cinta karena Allah Azza wa Jalla yang menjadikan Umar bin Khattab sampai seperti itu. Padahal nggak ada hubungan darah apa-apa, tapi cinta karena Allah. Maka tolonglah di antara kita jemaah bangun rasa kasih sayang itu, sebagaimana kondisi para sahabat. Kemudian apa? Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka para sahabat itu ruku sujud, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salat maksudnya ruku sujud, ya. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla, wa ridwana, yang mereka kejar, yang mereka cari adalah keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Kalau mau cari keridhaan manusia, semua cuma jamaah untuk kita susah. Kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia semuanya tujuan yang nggak bakal bisa dicapai, ya, nggak apa-apa manusia nggak semuanya ridho sama kita, yang penting kita meraih ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang terpenting. Yang penting Allah ridho, walaupun semua penduduk dunia benci sama kita, ya, murka sama kita, nggak apa-apa, yang penting Allah Tuhannya manusia meridhoi kita, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dikejar oleh para sahabat, ya, mereka mencari karunia Allah dan ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, simahum fi wujuhihim, ciri khas mereka itu ada pada apa? Wajah-wajah mereka, ya. Wali-wali Allah itu kelihatan jemaah, kekasih-kekasih Allah itu kelihatan dari aura wajahnya. Simahum fi wujuhihim, ya,
ciri-ciri mereka itu tampak pada wajah mereka, min atharis sujud. Sebab kenapa jemaah? Bekas apa? Bekas sujud. Oh, berarti Ustadz ini dalil jidat hitamnya? Bukan. Ya. Bukan, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ya, jidat hitam itu tidak selalu menunjukkan bahwasanya orang itu berarti rajin sujud. Karena kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jidat hitam enggak hitam itu kembali kepada tekstur apa? Jidat orang. Kalau kulitnya agak sensitif, ya, mungkin tipisan, rada tipis atau gimana, walaupun dia enggak banyak sujud, ya, enggak terlalu banyak sholat, dia hanya jaga sholat fardu, bisa hitam tuh. Ya. Tapi ada orang yang Masya Allah setiap malam, ya, rutin 11 rakaat mungkin tahajudnya selain sholat fardu, tapi enggak hitam-hitam tuh. Jadi simahum fi wujuhim min atharis sujud, bukan yang dimaksud adalah apa? Bekas hitam yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Bukan itu yang dimaksud. Nah, kalau saya boleh izin bacain, Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya, hal warada ya anna al-alamata allati yuhdithuha as-sujudu fil jabhati min alamati salihin. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apakah telah ada datang ya riwayat atau keterangan gitu yang menunjukkan bahwasanya ya tanda hitam yang ada di jidat itu adalah merupakan ciri khas disebabkan sujud, itu adalah ciri khas orang soleh, wahai Syekh. Ditanya kayak gitu beliau. Maka beliau menjawab, laisa hadza min alamatis salihin. Adanya tanda hitam di jidat itu bukan tanda mutlak ya menunjukkan orang itu adalah orang saleh, kata beliau. Ya. Walakinnal alamah ya hiya nur alladhi yakunu fil wajh. Akan tetapi yang dimaksud dengan alamah, terutama dalam ayat yang kita bahas nih Al-Fatihah ayat 29 itu, tanda yang dimaksud adalah apa? Tanda yang dimaksud adalah apa? An-nur, yaitu apa? Cahaya yang ada pada wajah, alias aura yang apa jemaah? Berseri-seri kelihatannya, wajahnya itu teduh, enak dilihat dan seterusnya. Walaupun dia hitam sekali lagi. Ya. Jadi bukan apa? Bukan yang dimaksud simah, tanda di situ adalah apa? Hitam yang ada di jidat, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian juga apa? Ya. Walakinnal alamah hiya an-nur alladhi yakunu fil wajh. Ya. Wa insyirahus sadr, dan juga lapangnya dada. Ya. Tanda yang dimaksud di sini adalah apa? Kelapangan dada. Ya. Jadi kalau orang dadanya sempit, ya, walaupun jidatnya hitam, nggak masuk dalam ayat ini. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Insyirahus sadr, dadanya lapang. Kemudian apa? Wa husnul khuluq, akhlaknya sama manusia itu bagus, baik, adabnya bagus. Itu simah. Itu tanda yang dimaksud dalam ayat ini, bukan semata-mata apa? Bekas hitam di jidat yang mencintai kata. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Ya, ammal athar alladzi bisababihi sujud fil wajh, adapun bekas hitam yang disebabkan dengan sujud di wajah, di jidat maksudnya, itu kata beliau faqad yadhhar fi wujuhi man la yusalluna illa al-fara'id. Bisa jadi bekas itu tampak, ya, muncul berbekas di wajahnya atau di jidatnya orang-orang yang tidak sholat kecuali sholat fardu. Paham maksudnya jemaah? Ya, dia nggak sholat kecuali sholat fardu, tapi ada tampak hitamnya. Ya, waqad la tadhharu fi wajhi man yusalli katsiran wa yutilu sujud. Ya, sebaliknya kadang nggak muncul tuh, nggak berbekas tuh, nggak muncul tuh bekas hitam di jidat orang yang Masya Allah banyak sholatnya, bahkan panjang kalau sujud. Itu nggak bekas-bekas juga itu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini bukan bekas hitam, ya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Aura pada apa? Wajahnya, aura salat, aura amal saleh, aura wudu, aura iman, aura tauhid itu terpancar. Dan kemudian apa? Ya, tampak dalam pembawaannya, cara jalannya, tingkah lakunya, sopan santunnya, ya, akhlaknya, ya, adabnya, itu Masya Allah mencerminkan dia seorang mukmin yang baik, seorang ahli ibadah, seorang hamba yang dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Itu yang dimaksud simah dalam ayat ini, bukan semata-mata bekas hitam yang ada di
jidat. Jamaah cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, sama halnya dengan kondisi sebagian ulama hadis. Ya. Ulama hadis yang tidak jauh hari-hari mereka dari menyampaikan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau bahkan janganlah ulama hadisnya, yang para ulama mengatakan bahwasanya apa? Ya, wajah-wajahnya para ulama hadis itu rata-rata apa? Berseri-seri, kayak bercahaya wajah-wajah mereka. Jangankan ulamanya, wong jamaah yang sering mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk pengajian, mendengarkan disampaikan kepada mereka hadis-hadis Nabi oleh seorang guru, seorang ustadz, itu juga masya Allah beda wajahnya jemaah. Antara orang suka ngaji dengan langka ngaji, lihat aja mukanya, beda. Mencintai. Antara orang ahli majelis dengan orang yang langka duduk di majelis ilmu, itu beda juga auranya. Jemaah cintai sunatan. Orang yang duduk, yang langka jarang, yang duduk langka duduk di majelis, itu apa? Berarti konsekuensinya jarang dia mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan dalam hadis beliau, ya, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a farubba muballagin aw'a min sami'i kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri, ya, kepada siapa? Kepada siapa saja yang mendengar sabda-sabdaku. Maka semakin banyak kita dengar hadis-hadis Nabi di majelis disampaikan jamaah, kita dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wajah kita apa? Dijadikan berseri-seri oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wajahnya berseri-seri. Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang tabi'in besar, ya. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau pernah ditanya, ma balul mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan. Imam, kenapa sih orang yang rajin tahajud itu mukanya apa? Paling bagus kalau dilihat gitu. Orang-orang rajin tahajud tuh wajahnya tuh masya Allah adem, teduh, kayak ada cahaya di wajah mereka. Enak ngelihatnya gitu kan. Kenapa wahai Imam? Ditanya Hasan Basri rahimahullah taala. Yang beliau juga pernah ditanya oleh sebagian murid beliau, malana hurimna min qiyamil lail. Wahai Imam, kenapa kita ini kok susah banget bangun malam? Apa sebabnya? Apa yang menjadi sebab kita ini susah bangun malam wahai Imam? Maka jawaban beliau, qad balatkum dunubukum. Kalian telah dikencingi oleh dosa-dosa kalian. Jadi kita introspeksi diri jemaah. Kalau selama ini kita susah bangun malam, sholat tahajud susah, pastikan bahwasanya kita banyak dosa jemaah. Kita mungkin banyak dosa, ya. Yang Nabi dah hadis Ibnu Mas'ud katakan, ya apa? Apa kata Allah, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang enggak bangun malam, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunih, wa fi riwayah fi udhunai. Itu orang yang dikencingi telinganya oleh apa? Syaitan. Dalam riwayat lain, dua telinganya dikencingi oleh syaitan. Dan bedanya jemaah, kalau orang salaf yang membuat mereka galau itu adalah apa? Ketika mereka bablas sholat tahajud, ketika mereka apa? Berat bangun sholat tahajud, itu yang menjadi kegalauan mereka. Kalau zaman sekarang lebih parah lagi. Apa yang jadi masalahnya apa sekarang? Bukan tahajud lagi, apa? Sholat subuhnya, ya enggak jemaah? Dulu mereka apa? Galaunya kalau luput sholat tahajud. Zaman sekarang sholat subuhnya malah yang banyak orang bablas, yang mencintai sunata, buru-buru ke masjid kadang-kadang, ya. Yang sholat subuh sama sholat isya, kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik. Nah, Hasan Basri ketika ditanya, kenapa orang-orang ahli tahajud itu bagus, wajahnya enak, ngelihat wajahnya bercahaya gitu, auranya kok enak ngelihatnya tuh orang ahli tahajud itu, wahai Imam. Kata beliau, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum min nurihi. Karena orang-orang yang suka tahajud itu berkhalwat dengan Ar-Rahman. Siapa? Allah. Ya. Sampai sebagian salaf jemaah bertahun-tahun dia bangun malam tahajud, istrinya nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Bahkan ketika dia sujud, air matanya bercucuran di tempat sujud. Besoknya apa? Dianggap apa? Anaknya kencing sembarangan, padahal itu air
air mata suaminya. Saking pinternya orang salaf menjaga amalnya, hatta dari istrinya kadang. Ya. Sebagian salaf baca Quran jamaah, di kamarnya dibaca Quran, istrinya masuk diumpetin mushafnya. Enggak semakin denger lo, gua paseh nih gitu. Ya. Saking dia betul-betul menjaga. Sebagian salaf kalau baca Al-Quran lewat ayat-ayat adab, sedih, tersentuh, nangis dia, nangis. Ada yang datang temannya atau siapa bertamu nangis, itu apa? Disembunyikan tangisannya. Di saat sekarang banyak tangisan dipertontonkan, biar lo tahu saya lembut hatinya, gitu. Ya, malah dia apa? Sembunyikan tangisannya, biar Allah saja yang tahu saya nangis. Maka apa? Dia ma'asyadaz zukam, kata dia. Duh, fluku kok parah banget ya, kata. Disembunyikan tangisannya. Di saat kadang orang tangisan ditampakkan di depan manusia, dipertontonkan, dibuat-buat kadang-kadang menangis itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika ngelihat ada orang nangis di masjid, dilihat banyak orang, nangis, dilihat banyak orang, ditepuk pundaknya oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ya akhi, ma atyaba hadzal buka walau kunta wahdak lakana atyab. Keren nangismu ini wahai saudaraku, tapi sekiranya kau nangisnya dewean sendiri, enggak ada yang lihat, bisa lagi. Ya. Coba nangis ketika sujud tahajud, ingat dosa, minta ampun sama Allah, berdoa dalam sujud, panjang itu sujud dalam tahajud. Sendiri, enggak ada orang tahu, lihat. Udah, berdua khalwat sama Allah, nangis di situ. Oh, ngeri. Ya, itu ciri-ciri wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah, banyak nangis wali-wali Allah, wali-wali Allah itu. Kekasih-kekasih Allah itu banyak nangis di dunia. Ya. Ciri-ciri penghuni surga itu di dunia suka nangis. Ya, jarang tertawa, jarang. Ya. Ya, langka mereka tertawa, lebih banyak sedihnya, lebih banyak takutnya akan perjalanan akhirat yang begitu panjang, bekal sedikit, banyak nangisnya wali-wali Allah itu. Penghuni surga itu di dunia banyak nangisnya, banyak takutnya. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Dulu kami di tengah-tengah keluarga kami adalah orang-orang yang takut. Di surah At-Tur itu takut, banyak nangisnya, banyak ujiannya, banyak sedihnya. Akhirnya nanti di surga tertawa, ya, senang-senang di surga. Fakihin, tertawa-tertawa di surga. Ya, ya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Masyaallah, senang, ketawa-ketawa, slow-slow nanti di surga. Padahal di dunia adalah orang-orang yang takut, banyak nangis. Berbeda dengan penghuni neraka. Ciri-ciri mereka di dunia apa? Hari-harinya dilewati dengan senang, happy, enjoy your life, pokoknya sudah senang gitu loh. Ya, ketawa, no sholat, no ibadah, no, udah, yang penting nikmati hidup, mumpung hidup gitu. Itu yang Allah sebutkan, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia bersama keluarganya, oh senang terus, ketawa terus, tapi nangis nanti di Jahannam. Wahum yastarikhuna fiha, mereka teriak-teriak histeris di dalam Jahannam. Waliyadzubillah, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi sebutkan air mata penduduk neraka itu, ya, kalau dijalankan saking banyaknya hari-hari mereka lewati dengan menangis, ya, tersiksa, dipaksa untuk menyeret rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang berat-berat, yang kalau satu gelang rantai penduduk neraka itu, ya, dipikul oleh manusia pertama sampai terakhir digabung jadi satu, jin pertama sampai jin terakhir digabung jadi satu, ya, bersatu padu untuk memikul satu gelang rantai penduduk neraka itu, nggak akan bisa diangkat. Itu mereka dipaksa untuk muter. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Bekerja keras penduduk neraka di dalam neraka itu, capek mereka, dibakar di neraka Jahannam, disuruh oleh Allah untuk disuruh untuk dipaksa mereka untuk menyelami Jahannam tersebut yang penuh dengan nanah, darah, ya, keringat, air mata penduduk neraka yang mencintai itu, dipaksa untuk menyelam, ya. Waliyadzubillah, pekerjaan yang berat mereka nanti di Jahannam itu. Daripada berat di sana, mending kita berat di sini sekarang. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Tunduk. Mereka hina dina nanti mereka di akhirat. Amilah, bekerja keras di Jahannam itu, dipaksa. Kemudian apa? Nasibah, capek
mereka di dalam jahanam itu. Daripada capek ya dengan 3 hal itu nanti di neraka, mending di sini kita capek, hinakan diri di hadapan Allah ya. Kemudian apa? Berusaha, berjuang kita, beramal kita, berusaha keras kita, capek di dunia ini jemaah, sebelum nanti kita tidak ada capek lagi di hari tersebut di surga. Allahumma insyaallah mencintai Subhanahu wa ta'ala. Mending kita capek di sini sekarang daripada capek di sana ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, jadi mereka itu kok wajahnya cakep-cakep ya, enak dilihat, bercahaya kelihatannya orang-orang ahli tahajud itu karena mereka selalu berkhulwat dengan Ar-Rahman, dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya Allah pakaikan bagi mereka cahayanya, Allah pakaikan cahayanya untuk mereka. Akhirnya wajahnya apa? Masya Allah, berseri-seri kalau dilihat ahli tahajud itu yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian ada kata-kata tadi li'annahum khalau, dikarenakan mereka berkhalwat dengan Allah, dengan Ar-Rahman. Menunjukkan apa jemaah? Orang-orang yang dikatakan wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu memang suka apa? Berkhalwat, banyak menyendiri ya, bermunajat dengan Allah tabaraka wa taala, berbisik-bisik dengan Allah subhanahu wa taala, munajat dengan Allah subhanahu wa taala. Sehingga kaum salaf, terutama ulama-ulama hadis, kalau ditanya apa sesuatu yang paling kalian sukai, sebagian salaf terutama ulama muhaddithin, kalau ditanya apa sesuatu yang paling kalian sukai, maka jawaban mereka apa jemaah? Yang pertama, isnadun alin wa baitun khalin. Saya paling suka itu sanad yang tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah apa? Rumah kosong. Rumah kalau nggak ada orang, nggak rame, itu apa jemaah? Berarti dia hanya antara dia dengan siapa? Dengan Allah, berkhalwat. Itu orang-orang salaf terutama ulama-ulama hadis senang rumah kosong, yang di situ dia bisa berkhulwat dengan Allah Azza wa Jalla, bisa beribadah ya kepada Allah tabaraka wa taala, tidak bergumul, tidak tidak berinteraksi dengan banyak manusia. Senang mereka, sanad tinggi dan rumah kosong. Yang cintai karena Allah tabaraka wa taala, untuk mereka bisa berkhulwat, menikmati berkhulwat dengan Allah tabaraka wa taala ya. Kemudian ini menunjukkan berarti wali-wali Allah itu enggak suka apa jemaah? Fudulul kalam wa mukhalatatil anam. Mereka enggak suka terlalu banyak ngobrol, ngawur ngidul enggak jelas ya, yang semuanya tercatat rapi oleh malaikat. Ngomong apa aja kita tercatat rapi oleh para malaikat. Sampai antum kalau sakit itu dicatat enggak malaikat? Dicatat jemaah. Hatta aninal marid ya. Muridnya Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad merasakan sakit yang sangat, beliau ngeluh, wah, maksudnya mengeluh, maksudnya bukan mengeluh ya, maksudnya keluarkan kata-kata rintihan. Imam Ahmad, muridnya ngingetin, wahai Imam, bukannya malaikat mencatat segala sesuatu yang diucapkan oleh manusia sampai apa, rintihan orang sakit dicatat pula. Ingat, diingatkan oleh muridnya. Akhirnya Imam Ahmad sampai wafat tidak ada keluar kata tidak ada. Dia nggak mau penuhi ya buku catatan amalnya, akhir-akhir lembarannya isinya aduh sakit tolong, nggak mau dia. Yang keluar dari lisannya adalah apa? Kata-kata yang suci, yang kemudian nanti diakhiri dengan la ilaha illallah, yang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga, kata Nabi SAW yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala ya. Bukan berarti haram kalau kita sakit. Aduh, Ibunda Aisyah ketika beliau merasakan pusing yang sangat ya, ketika Rasul pulang dari ziarah kubur Baqi dan beliau merasakan pusing yang sangat, dan itu awal sakit beliau yang mengantarkan beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan istri beliau Aisyah sedang tidur di dekat pintu di atas bantal, dan juga wa ra'sah, duh pusing banget kepalaku, kata Ibunda Aisyah. Menunjukkan boleh-boleh aja orang sakit, enggak haram orang mengatakan duh sakit, enggak haram. Tapi sebaiknya kalau mampu tidak mengucapkan rintihan-rintihan, enggak usah diucapkan, ucapkan kata-kata suci saja. Sampai Nabi mengatakan wa ana wallahi wa ra'sah, saya juga demi Allah Aisyah pusing kepalaku. Dari situ beliau Nabi SAW awal sakit beliau parah, kemudian meninggal wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekali lagi kalau bisa diusahakan enggak merintih ya ketika sakit itu lebih baik, karena tercatat semua jemaah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap, terlafalkan dari ucapan itu udah ada yang ngontrol dan ada yang pencatat, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala.
Usahakan tidak keluar dari mulut kita kecuali qaulan sadida, ucapan-ucapan yang apa? Bagus, yang baik, yang lurus, jangan yang kotor, jangan kebun binatang dan seterusnya. Tadi sebelum kajian ke sini saya diminta untuk kasih tausiah sedikit buat teman-teman sunnah yang lagi turnamen bola, agar ngasih nasihat buat mereka. Di antara nasihat saya, main bola bisa jadi haram, bukan haram zatnya. Bisa main bola ini bisa jadi haram kalau sampai menjerumuskan kepada yang haram. Di antaranya apa? Ngomong kotor, sliding sedikit, titik-titik lo, kebun binatang keluar, jadi haram. Bukan zat main bolanya yang haram, tapi karena apa? Dia menjadi sebab orang apa? Melakukan perkara yang diharamkan, saling cerca, saling hina. Itu kan bagusnya ikhwan kita kalau main bola salah agak nyeleding dikit, afwan akhi, afwan. Nah, keren. Tapi kalau anak-anak muda yang nggak ngaji, titik-titik lo, kebun binatang keluar, guguk keluar kadang-kadang, iya nggak? Sering kita dengar kayak gitu, dan nggak biasa kita dengar kayak gitu, nggak biasa mengucapkan, akhirnya dengarnya juga nggak enak telinganya mencintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu ucapkan ucapan yang baik dan seterusnya. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, saya lagi cerita apa tadi ya? Ya, tentang ibunda Aisyah yang radhiyallahu taala anha sakit. Ya, ala kulli hal, usahakan jangan banyak merintih lah, mengeluh, ya. Aduh, itu tercatat semua jemaah. Nggak enak ngelihatnya nanti pas dibuka buku lembaran, oh ini pasal ini, aduh. Kalau bisa astaghfirullah, ya subhanallah, alhamdulillah, ya, dan seterusnya, ya. Zikir kalau bisa yang banyak kita dapatkan dalam buku lembaran-lembaran buku catatan amal kita yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan selain juga wali-wali Allah itu enggak suka banyak omong yang enggak manfaat. Prinsipnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau enggak ngomong baik ya diam. Makanya ada ungkapan ta'allamus samta kama tata'allamuna al-kalam. Belajarlah diam sebagaimana dulu kalian belajar ngomong. Dulu ngomong kan proses kita belajar apa belajar ngomong. Sekarang belajarlah juga untuk diam, banyak diam, ya. Sebagaimana Luqmanul Hakim, nggak banyak omong, sekali ngomong berisi gitu, penuh hikmah omongannya. Dan sahabat yang mirip dengan Luqmanul Hakim, sedikit ngomong tapi sekali ngomong walaupun singkat berisi, padat. Kalau disyarah jadi kitab gitu kan. Siapa tuh? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala, mirip Luqmanul Hakim. Ya, sedikit ngomong tapi isinya masya Allah padat. Pawangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukti itu apa? Kata beliau SAW apa? Ya, jawami'ul kalim. Nabi kita itu diberikan apa jemaah? Jawami'ul kalim. Sedikit bicara tapi isinya apa? Coba innamal a'malu binniyat saja itu disyarah oleh para ulama jadi kitab tebel. Bayangkan. Singkat tapi apa? Padat isinya, ya, itu. Jadi kalau bisa, ya, kalau kita mau menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah, jangan terlalu banyak omong untuk hal yang nggak manfaat. Maka Imam Syafi'i ingatkan kita, kalau mau ngomong tuh pikir dulu, ini manfaat nggak kalau saya ngomong? Kalau manfaat omong, kalau enggak, diam. Ya, qul khairan taghnam, aw iskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Omong yang baik, kau akan beruntung. Diam dari yang buruk, berkata yang buruk, kau selamat. Kalau enggak, kok ember ngomong, nggak manfaat juga ngomong, kata kotor kadang keluar, gibah dan seterusnya keluar. Yang nanti orang gibah itu di akhirat, naudzubillah, bibirnya yang atas dinaikin sampai ubun-ubun, bibir bawahnya ya sampai perut, jelek tampangnya, karena asyik ngomongin orang di dunia. Ngomong yang baik-baiklah, yang cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ngomong yang baik, kau akan beruntung. Diam dari yang buruk, maka apa? Kau akan selamat. Kalau enggak, kau pasti menyesal. Banyak orang menyesal gara-gara apa? Terlanjur ngomong, ya, yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan banyak kan orang masuk neraka itu gara-gara urusan apa aja? Ini sama ini, yang bawah, yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Urusan farji dengan apa? Lisan. Hati-hati. Ini kalau kita bisa jaga nih, dijamin surga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yadmanu li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai adman lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua kumis, ada antara dua jenggot, maksudnya mulut, jaga lisan, dan antara dua paha, yaitu kemaluan. Dia jaga itu, saya jamin bagi dia surga. Ya, yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wali-wali Allah juga apa?
nggak terlalu banyak gaul sama manusia, apalagi manusianya tipe-tipe yang kalau kongko-kongko itu nggak jelas, omongannya gibah, ya, dan seterusnya. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala, dia nggak mau bergaul. Mending dia pulang baca kitab sejarah kayak apa, baca kitab hadis dan seterusnya. Itu lebih baik. Itu ciri-ciri kekasih Allah, wali-wali Allah azza wa jalla. Dan kalau kita lihat salaf-salaf kita dahulu itu, masya Allah, diajak kongko-kongko duduk-duduk, ya, aku disibukkan mengingat saat aku berdiri nanti di hadapan Allah azza wa jalla. Itu yang membuat aku nggak bisa kongko-kongko sama kalian. Seperti ucapan Ibrahim bin Adham, ya, yang buat beliau galau sehingga nggak ada waktu untuk duduk-duduk yang nggak manfaat loh ya, duduk-duduk yang nggak manfaat, nggak ada waktu, sibuk mikirin nanti ketika di hadapan Allah diinterogasi, dihisab oleh Allah, Allah akan bilang kamu ke surga atau kamu ke neraka. Pusing dia tuh mikirin tuh, galau terus. Mencintai sonota, ya, apakah dia termasuk fariqun fil jannati atau fariqun fis sa'ir? Dia galau dengan hal itu. Dia mencintai sonota. Maka saya nasihatkan diri saya dan kita semua, jadikanlah kegalauan tertinggi kita itu tentang urusan akhirat kita, jemaah, ya, bukan tentang urusan akhirat kita, ya, perkara akhirat kita itu hendaknya jadi kegalauan tertinggi kita. Nanti kalau itu menjadi kegalauan tertinggi kita, kata Nabi, urusan akhirat Allah yang urusan dunia Allah kelarkan, insyaallah mudahkan urusan dunia kita, ya. Tapi kalau yang jadi kegalauan kita didominasi urusan dunia, Allah nggak pedulikan kita di potongan bumi mana kita binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya, jemaah? Kalau kita kegalauan tertinggi kita adalah urusan akhirat, urusan dunia kita Allah kelarin, Allah mudahkan. Tapi kalau kegalauan kita itu ada pada urusan dunia semata, ya, tasya'abat humumuh, sana mikir ini, mikir itu urusan dunia, bingung, ya, galau dia dengan urusan dunianya. Nabi katakan, ya, Allah dia tidak, maksudnya Allah tidak peduli di potongan bumi mana Allah akan buat dia binasa. Lagi sibuk ngurus ini, ngurus meninggal di situ, bisa jadi. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Maka kita berusaha untuk menjadi perhatian terbesar kita, kegundahan terbesar kita adalah urusan akhirat. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi wali-wali Allah mensedikitkan mukhalatah, karena terlalu banyak bergaul sama manusia, duduk-duduk nongkrong-nongkrong yang enggak manfaat, ya, main gaple, main catur dan seterusnya. Dia mencintai semua, habis waktunya, padahal udah 40 tahun ke atas umurnya. Ingat, orang kalau 40 tahun ke atas umurnya, jemaah, itu ibarat Ibnu Jauzi katakan, ibarat orang naik gunung. Orang kalau umur 40 tahun ibarat orang naik gunung, sudah sampai di puncak, sudah sampai di puncaknya gunung. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mendaki ibaratnya, udah nyampe di puncaknya. Kalau sudah sampai di puncak, orang apa, jemaah? Mau tinggal di puncak gunung? Enggak mungkin. Pasti nurun 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, plek, meninggal. Ya. Cuman yang jadi masalah, kata Ibnu Jauzi, di ujung perjalanan nurun itu ada surga dan neraka. Mau berlabuh di mana, itu yang jadi masalah. Yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dulu, sahabat Ansor terutama, penduduk Madinah, kalau udah 40 tahun ke atas itu lebih banyak hidung kelihatan di masjid, lebih banyak kelihatan di masjid. Bukan berarti mereka nggak cari karunia Allah, tapi jarang. Maksudnya goib dari masjid itu jarang, lebih banyak kelihatan di masjid. Yang mencintai Subhanahu wa taala, mereka cari karunia Allah, tapi kalau udah 40 tahun ke atas itu udah prepare, udah packing, ya. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Karena biasanya kata para ulama, kalau orang sudah 40 tahun umurnya, yang tersisa biasanya tidak lebih banyak dari yang sudah berlalu. Paham maksudnya? Yang tersisa tidak lebih panjang dari apa yang telah berlalu. Langka orang yang sampai di atas 70 tahun, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jarang, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60-70, sedikit yang bablas dari itu dapat bonusnya mencintai. Mungkin dia rajin silaturahim, dia bertauhid, dia bertakwa, baik sama tetangga, bakti orang tua, ya. Akhirnya yang tadinya jatahnya cuma 70 tahun ditambah 5 tahun mungkin, ya. Hanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sampai ratusan jarang dia mencintai karena Allah, langka ada, ya, mencintai Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian ya, dikarenakan apa jemaah? Disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim menyebutkan dan yang lainnya, bahwasanya apa? Terlalu banyak omong, terlalu banyak bergaul sama manusia, kongko-kongko sama manusia yang nggak penting, itu bisa tumitul qalb, bisa mematikan hati. Yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita kongko-kongko sama banyak orang, itu kan macam-macam omongannya, ada yang gibah, ada yang ngomongin orang dan seterusnya kadang-kadang. Jadi apa? Tumitul qalb, mematikan hati. Yang mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Terlalu banyak omong, fudulul kalam, terlalu banyak bergaul dan seterusnya tanpa pilih-pilih, ya, soleh nggak soleh ya, nongkrong aja gitu. Habis waktunya. Sedangkan waktu ini akan dimintai pertanggungjawaban nggak? Akan dihisab nggak masalah waktu ini jemaah? Wa an umrihi fima afnah, tentang umurnya pada apa dihabiskan. Sampai siapa tuh? Syekh Jamaluddin Al-Qasimi itu ketika beliau pergi ke pasar mau beli hajat kebutuhan, beliau dapatin di pinggir jalan ada orang-orang yang lagi kongko-kongko, ngopi-ngopi ibaratnya ya, menghabiskan waktunya berjam-jam. Dari beliau berangkat ke pasar, dia udah dapetin tuh orang-orang pada kongko-kongko di situ, ngopi apa, udah nyantai, mungkin main remi, main dom, main caplek, main gaplek, main catur, mungkin habisin waktunya wis sambil ketawa-ketawa. Beliau di pasar beli hajat, kebutuhan, muter, balik pulang. Ternyata orang-orang tuh masih di situ, ngabisin waktunya gitu. Kongko-kongko, leh-leh nggak jelas, ya, nongkrong nggak jelas, ngawur ngidul, masih di situ ternyata. Apa kata beliau? Wallah demi Allah, law annal waqta yuba' wa yushtara lashtaraitu awqati haula'i jami'an. Sekiranya waktu itu bisa dijual beli, saya akan borong waktu mereka itu semua. Maksudnya yang waktu mereka habiskan untuk sia-sia kayak gitu, kalau bisa dibeli tak borong waktu mereka itu. Anak manfaat waktu itu jemaah cintai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah saking sayangnya sama waktu, itu apa? Kalau masuk kamar kecil WC itu disuruh adiknya baca kitab di luar, beliau dengar dari dalam, nggak mau berlewat satu sedikit pun waktu kecuali ada dapat faedah ilmu. Yang mencintai Subhanahu wa taala, ya, suruh baca ya saudaranya di luar. Mencintaikan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, saking sayangnya terhadap waktu. Sebagian salaf itu kemana-mana bawa kitab, ya, baca kitab, sambil jalan baca kitab, nggak nyadar di depannya ada lobang, nyunsep. Itu saking mereka apa, waktu itu berharga sekali. Jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagian mereka apa, baca kitab, kemana-mana bawa kitab, sambil jalan baca kitab, nggak nyadar nabrak banteng. Itu disebutkan dalam terjemahnya, biografinya para salaf dahulu. Jemaah cintai, saking waktu itu berharga. Ada seorang syekh di Saudi sana, dia tulis di depan pintu rumahnya, az-ziyaratu yaumal khamisi ba'dal asri faqat. Ziarah hari Kamis ba'da asar saja. Berarti selain itu nggak ada waktu, habis di perpustakaan, ya, belajar, talabul ilm. Mencintai semata. Sampai sebagian salaf, istri-istri mereka cemburu terhadap kitab-kitab mereka karena lebih banyak waktu untuk kitabnya dibandingkan untuk istrinya. Sampai sebagian salaf, ya, kitab-kitabnya dibakar sama istrinya, cemburu. Sampai sebagian istri-istri ulama dahulu mengatakan, ya, lahadihil kutub ashadda alayya min thalathi dharair. Buku-buku suami saya ini lebih menyakitkan bagi saya, lebih berat bagi saya dibandingkan 3 madu. Mending saya punya 3 madu, paham maksudnya? Ya, itu ringan bagi saya dibandingkan kitab-kitab suami saya ini. Karena dia tahu suaminya walaupun dikasih istri 4 ibaratnya, masih aja dia lebih sayang sama kitab-kitabnya. Ya, yang mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Enggak nyadar kadang-kadang, sampai saking asyiknya belajar menuntut ilmu, akhirnya apa? Ya, belajar baca, ya, udah bablas waktu makan, ya, enggak lupa makan. Akhirnya apa? Budak perempuannya nyuapin. Enggak nyadar kalau sambil belajar sambil disuapin. Enggak nyadar dia. Habis belajar, mana makanannya? Udah disuapin tadi. Masya Allah, segitu nikmatnya, lezatnya mereka dengan ilmu. Sudahkah kita sampai ke level itu jemaah? Lezat dengan ilmu, ya, duduk di majelis ilmu itu kelezatan yang tiada tara gitu kan. Sudah sampaikah kita level itu? Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai siapa tuh? Ja'far bin Mansur, ya, seorang khalifah dahulu. Itu apa? Ketika ditanya, ya, menangis dia ketika meninggal. Kenapa kau menangis? Bukankah semua kenikmatan dunia kau sudah rasakan? Iya, semua sudah saya rasakan kenikmatan dunia. Enak, makan ini, enak. Cuman satu yang belum saya rasakan. Apa? Duduk di kursi ulama. Kayak gini nih. Ya.
haddatsana fulan an fulan, dikelilingi banyak penuntut ilmu menyampaikan satu hadis dari Nabi, haddatsana, itu kenikmatan yang belum saya rasakan. Masya Allah, menunjukkan duduk di majelis ilmu itu bagi mereka kenikmatan, tenang, lezat. Sampai sebagian salaf mengatakan, sekiranya raja-raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan, kenikmatan, ketentraman yang kami rasakan disebabkan ilmu, niscaya mereka akan rebut kebahagiaan dan ketentraman yang kita rasakan ini dengan sebab ilmu ini. Mereka akan rebut walaupun dengan menghunus pedang. Cuman mereka nggak tahu duduk di majelis ilmu itu membuat bahagia, lezat, tentram jiwa dan seterusnya, mencintai sunnah ta'ala. Ya, saking tentramnya banyak yang tidur kadang-kadang di majelis ilmu. Apalagi ber-AC gitu kan. Nah, itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, maka saya menasihatkan sekali lagi diri saya dan kita semua, jangan kita jadi orang yang terlalu tertarun. Wali-wali Allah itu nggak banyak omong dia. Ngomongnya itu yang manfaat saja. Mereka bukan tipe-tipe tertarun yang dalam hadis Jabir bin Abdullah Nabi bersabda, diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan Imam Albani, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati tartarun. Sesungguhnya orang yang paling saya benci di antara kalian dan yang paling jauh tempat duduknya dengan saya nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, siapa? At-tartarun. At-tartarun itu orang-orang yang fudulul kalam. Ya. Ngomong tuh apa jemaah? Ember gitu. Apa bahasa kita jemaah? Yang enggak manfaat juga diomongin keluar ya, pokoknya ngomong ngawur ngidul nggak jelas sudah ya, nggak ada faedahnya, ngomong cerita ngawur ngidul habis waktu. Itu tartarun, itu jauh dari Nabi di hari kiamat. Nabi nggak suka orang-orang kayak gitu. Janganlah kita jadi umat Muhammad yang kayak gitu. Tolong hadis ini kasih tempat di hati jemaah ya, supaya kita jadi penuntut ilmu. Ini beda dengan orang-orang yang nggak menuntut ilmu. Orang-orang yang jauh dari menuntut ilmu ya wajar mereka banyak omong sia-sia, ya gibah, ngumpat macam dan seterusnya. Ya emang nggak ngaji, nggak belajar. Penuntut ilmu itu begitu mereka disirami, ya bahkan kalau saya kaitkan dengan pelajaran kita bahwa wali-wali Allah itu, ya begitu mereka disirami dengan siraman ilmu, cahaya ilmu, itu berubah jemaah. Pembawaannya berubah. Salaf dulu kalau belajar ilmu, dapat ilmu, itu bisa merubah karakter mereka sampai cara jalannya berubah. Yang dalinya sebelum ngaji, pongah, begitu ngaji, tawadhu, masya Allah, teduh pembawa, nggak beringas, nggak temperamenan gitu loh, nggak bengis gitu, mencintai. Beda, ilmu membentuk dia, ya. Makanya beda antara faqihu dengan faquhu. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Dalam bacaan lain faqihu. Yang paling baik di kalangan jahiliyah adalah yang paling baik ketika sudah Islam, bila mereka faham apa makna faqihu, apa makna faquhu. Kalau dibaca dengan faqihu ya paham biasa, tahu ilmu biasa. Tapi kalau sudah faquhu pakai dhammah qafnya, itu maknanya udah berbeda jemaah. Maknanya apa? Di samping dia tahu ilmu, dan ilmu itu sudah menjadi sajiyah, ilmu itu sudah menjadi karakter bagi dia, merubah semuanya. Cara ngomongnya berubah, ya, tutur sapanya berubah, tutur katanya atau pola tingkah lakunya berubah, sampai cara jalannya juga berubah. Kenapa? Dihiasi oleh cahaya ilmu, dia mencintai sunnah ta'ala. Itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai kan Allah Subhanahu wa taala, sebagian salaf bahkan, ya, dan ini ciri-ciri kekasih-kekasih Allah, nggak banyak omong, ya, lebih banyak zikir, sibuk dengan mengingat Allah, mulutnya nggak pernah lepas dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai sebagian salaf yang hidup di zaman Imam Ahmad, namanya Ma'ruf al-Karkhi, pernah dengar nggak? Ma'ruf al-Karkhi itu beliau dikatakan oleh murid-murid Imam Ahmad, innahu qasirul ilm. Ma'ruf al-Karkhi ini ilmunya dikit, pendek wahai imam. Dia nggak banyak hafal riwayat hadis, sedikit ilmunya, ya, tapi dibela oleh Imam Ahmad. Wa hal yuradu minal ilmi illa ma balagha ilaihi ma'ruf. Bukankah yang diinginkan oleh ilmu itu adalah apa yang telah sampai kepadanya Ma'ruf al-Karkhi. Oke lah, Ma'ruf al-Karkhi itu ya nggak banyak riwayat hadis, dia nggak banyak ilmunya, tapi dia benar-benar mempraktekkan ilmunya. Ilmu itu menjadi karakter bagi dia dalam kehidupan dia, ya. Dia praktekkan betul-betul ilmunya itu.
zikirnya nggak pernah lepas kepada Allah Azza wa Jalla, yang mencintai karena Allah SWT. Ma'ruf Al-Karhi, sampai ketika dia pergi ke tukang cukur, mau dicukurin kumisnya, mungkin pernah dengar dari saya tuh ustadz yang lain, ini hidup di zaman Imam Ahmad, mencintai sonota. Ketika mau dicukurin kumisnya, tukang cukurnya bingung gimana mau nyukur, karena mulutnya, ya kan, mau cukur kumis tapi mulutnya nggak diem-diem. Kenapa? Zikir. Dia mencintai sonota. Da'ni ahlak syaribat, biarkan saya mencukur kumismu, ya. Tapi dia bilang sama tukang cukurnya, i'mal wa ana a'mal, udah kerjain sebisamu, saya tetap akan beramal. Maksud alias berzikir. Potong semampumu aja, sebisanya, saya tetap berzikir, nggak peduli. Masya Allah, segitunya. Sedikit ilmunya, sedikit riwayat hadisnya, tapi betul-betul diamalkan. Yang mencintai sonota. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Syekh bin Baz, pernah dengar Syekh bin Baz? Tahu kita ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, buta beliau. Saya baca di muqaddimah, di jilid pertama di Majmu' Fatawa Syekh bin Baz itu, dulu masih kecil beliau normal matanya, sehat. Tapi beliau sakit mata, makin parah, akhirnya apa? Jadi nggak lihat sama sekali. Mencintai sonota, nggak lihat sama sekali Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan beliau bersyukur atas itu. Dan beliau berharap semoga Allah gantikan mata beliau yang buta itu di dunia dengan apa? Cahaya ilmu. Walaupun tidak bercahaya matanya, nggak ngelihat, tapi cahaya ilmunya nggak padam. Ya, makanya hafalan beliau ngeri jemaah. Antum kasih tahu beliau nomor HP orang dengan hafalan didengar 08 sekian Syekh misalnya. Tahun ini, sekarang antum kasih tahu beliau nomor telepon, tahun depan antum tanya nomor telepon yang tahun kemarin itu ditanyakan, masih ingat beliau. Kuat sekali ingatan beliau. Syekh bin Baz, buta badan. Ya. Mencintai karena Allah tabaraka. Beliau masya Allah lisannya tuh nggak pernah berhenti dari beliau. Kalau makan, cerita murid-murid beliau, kalau lagi makan di sela-sela satu suapan dengan suapan yang lain itu bisa 10-an kali beliau istighfar di sela-sela. Di saat kalau kita ya nggak ada jeda, ya di sela-sela suapannya itu ya maunya istighfar di sela-sela suapan sampai puluhan kali. Bahkan beliau karena lisan beliau nggak pernah berhenti dari zikir. Nah, ini ciri-ciri wali-wali Allah ini, banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullah ala kulli ahyanih. Adalah beliau berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Sallallahu alaihi wasallam. Ngapa-ngapain zikir, ingat, kecuali masuk kamar kecil. Karena nggak boleh menyebut nama Allah di situ. Cuman yang jadi pertanyaan, boleh nggak nginget nama Allah di dalam hati ketika kita buang hajat? Boleh nggak? Boleh kata para ulama. Yang nggak boleh itu apa? Astaghfirullah. Nah itu yang nggak boleh. Ya, apa? Maksudnya melafalkan itu yang nggak dibolehkan. Tapi dalam hati ngingat Allah boleh nggak orang? Di kamar mandi boleh. Itu tidak masuk larangan. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Beliau masya Allah jemaah, kalau yang namanya mufti kan, beliau kan ulama mufti, diminta fatwanya. Kadang-kadang beliau saking mulut nggak berhenti dari zikir, istighfar, terutama la haula wala quwata illa billah, itu selalu menghiasi murid Syekh bin Baz rahimahullah. Sampai beliau jemaah kalau ditanya, disodorkan pertanyaan fatwa, diminta fatwa itu, beliau ketika mau menjawab itu sorban beliau harus diapain jemaah? Digigit dulu. Karena kalau nggak digigit, ya apa jemaah? Nggak fokus dengar pertanyaan. Paham maksudnya? Kalau nggak digigit sorbannya tuh, biar berhenti mulutnya zikir, nggak fokus. Karena nanti apa? Kalau nggak digigit mulutnya tetap apa? Tetap zikir. Pertanyaan jalan disampaikan, begini Syekh, begini, mulut beliau tetap zikir. Supaya fokus dengan pertanyaan, untuk nanti juga fatwanya fokus juga. Maka apa? Dengar pertanyaan, gigit apa? Gigit ujung sorban beliau itu, biar fokus. Segitunya mereka mencintai semata. Ciri-ciri wali-wali Allah itu yang nggak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Maka nasihat saya untuk saya pribadi dan antum di atas motor, di atas mobil, ya, yang mencintai, itu bisa kita sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita nggak tahu di jalan ditabrak, mau nabrak atau ditabrak, ada orang meninggal mungkin tabrakan, insiden apa, dalam keadaan zikir dia meninggal, masya Allah luar biasa. Daripada dia naudzubillah nyetel musik, nyanyi dah dubrak mati lagi dengar lagu jazz atau apa, waliyadzubillah, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Nah itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya, sebagian salaf, ya, dan ini ciri-ciri wali-wali Allah juga nih, ya, potret-potret wali Allah subhanahu wa taala, seperti Rabi' bin Khuthaim,
saking dia irit ngomong kecuali untuk yang manfaat. Rabi' bin Khutaim rahimahullahu ta'ala, jemaah cintai sunnah ta'ala, engkau kalau duduk di sisi beliau 20 tahun kau duduk di samping dia, jangan ngarep dia ngomong duluan. 20 tahun ibaratnya kau duduk di samping dia, ya, jangan sejam 2 jam, 20 tahun kau duduk di samping dia ibaratnya, jangan ngarep dia akan ngomong duluan sampai engkau yang ngomong duluan, ya. Saking Masya Allah, begitulah kaum salaf yang mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau engkau nggak mulai ngomong, dia nggak akan pernah ngomong. Saking mereka apa, irit ngomong, dia mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali pada hal-hal yang bermanfaat, ya. Itu dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, ya, tentang syama'il Muhammadiyah, tentang syama'il atau karakter Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Qailah binti Makhramah radhiyallahu taala anha, itu lihat ciri-ciri wali-wali Allah itu yang mencintai sunnah ta'ala. Bahwasanya Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, sahabiat ini itu pernah ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-Qurfusa. Pernah dia melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang duduk apa? Dalam keadaan Qurfusa. Duduk Qurfusa itu, antum pernah lihat nggak duduk Qurfusa itu kayak gini? Qurfusa itu, ya, kayak orang sujud kayak gini nih, ya. Kemudian kedua tangannya dimasukin ke sini. Kemudian apa? Kadang Nabi duduk kayak gini, Qurfusa, ya, di masjid kadang, ya. Menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan tipe orang yang apa? Yang pongah. Wali Allah itu enggak pongah, enggak sombong. Tunduk, tawadu, merendah. Sering beliau. Ini persaksian dari apa? Ya, Qailah, ya, binti Makhramah. Aku pernah lihat Rasulullah SAW duduk di masjid dengan Qurfusa kayak gini nih. Kemudian apa? Tangannya kiri kanan kayak gini. Kemudian nempel ke paha. Ya. Saya ingat dulu, ternyata saya sering melakukan hal ini ketika mondok dulu. Ya. Ini menunjukkan orang pongah apa tawadu kayak gini ya, Mas? Tawadu. Atau makna kedua Qurfusa itu ya seperti ini, ya. Digabungkan ini apa namanya, dua pahanya, terus ini tangan taruh di sini, ditempelin kayak gitu. Kadang-kadang Nabi duduk kayak gini. Dan larangan di sholat Jumat duduk kayak gini, larangannya nggak sahih. Ya, walaupun lebih baik ditinggalkan, tapi untuk dikatakan larangan hadisnya nggak tepat, nggak sahih. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih tepat kalau orang butuh ya nggak masalah untuk duduk seperti ini. Ya, tapi kalau bisa ditinggalkan, ya itu lebih baik karena ini mengantarkan ke ngantuk kata para ulama. Ya, cepat, Masya Allah. Ya, gitu kan? Ya, sebaiknya ditinggalkan, tapi jangan sampai antum haramkan. Karena nggak sahih untuk dilarang, nggak sahih dia mencintai sunnah. Yang saya tahu seperti itu. Nabi orang duduk kayak gini orang pongah atau gimana aja mah? Orang tawadu kayak gini nih. Hah? Kita lihat bekasi kerana Allah, wali-wali Allah duduk yang Masya Allah ya. Oh iya, Mam. Nggak akan kita dengar kita lihat kekasih Allah itu wali-wali Allah duduknya ongkang-ongkang, apalagi duduk kayak gini nih, apa, tangan kiri ke belakang ya, kayak gini, entah begini atau ini dilarang, makruh, dibenci duduk kayak gini. Bagaimana kalau tangan dua-duanya ke belakang? Insya Allah nggak masalah, ya, nggak masalah. Atau bagaimana kalau tangan kanan kita kayak gini? Bersandar pakai tangan kanan satu doang ke belakang, insya Allah nggak masalah. Yang masalah itu apa? Tangan kiri ke belakang. Ini duduk-duduknya orang yang putus asa dari rahmat gitu. Ya, yang cintai sunata. Kemudian aku lihat Rasul duduk Qurfusa seperti itu. Falamma ra'aitu, dia berkata, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fil jilsah. Aku lihat Nabi SAW itu khusyuk duduknya itu, Masya Allah, tawadu, tunduk, teduh itu duduknya, ya. Qalat ur'idtu minal faraq, aku gemeter, segen. Aku melihat beliau duduk itu berwibawa banget. Padahal duduknya duduk tawadu ya jemaah, duduk orang, bukan ciri orang, bukan duduk orang sombong gitu ya. Ya. Aku lihat beliau duduk kayak gitu aja, tapi Masya Allah wibawa, saya sampai gemeter.
Ya, ngelihat beliau duduk kayak gitu berwibawa, itu wali-wali Allah kayak gitu jemaah cintai sunnatul. Kekasih-kekasih Allah itu kayak gitu. Ya, cintai sunnatul. Ya, aku ngelihat gemeter, takut aku ngelihat, maksudnya saking segennya gitu. Karena karisma beliau yang luar biasa, sampai gemeter aku tuh. Ya, masya Allah. Padahal duduknya menunjukkan duduknya orang yang tawadhu, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, enggak pongah-pongahan duduknya alaihi salatu wassalam. Ya, itu. Jadi hanya dengan melihat, ya, cara duduknya Nabi saja itu masya Allah, dia udah segen gitu kan. Nah itu wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu biasanya disegeni oleh orang-orang kalau taat, tawadhu, kemudian soleh, takwa, orangnya ada baik, beradab, berakhlak, orang segen nggak ya sama orang-orang kayak gitu? Segen dia. Coba orang kalau pongah, sombong apa, orang lebih sombong lagi depan dia. Ya, ini orang minta digetokin, maksudnya malah orang nggak respect gitu. Tapi orang kalau tawadhu itu malah apa aja? Malah orang segen. Ya, bagaimana dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, itu dia mencintai. Bahkan dalam hadis yang sahih disahihkan Imam Albani rahimahullah taala, dan jumhur perawi hadis ini adalah thiqat, ya, rijalnya adalah thiqat. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, anna Nabi SAW kallama rajulan fa'ur'id. Lihat, saking Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rajanya wali Allah, ya, nggak banyak bicara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali ngomong isinya padat, ya, dalam isinya. Tawadhu beliau alaihi salatu wassalam. Itu pernah, ya, seorang laki-laki ngajak bicara Nabi, berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki itu faqal, maka fa'ur'id, maka laki-laki itu gemeter ketika ngomong sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemeter beneran jemaah. Dan saya pernah lihat seorang ustadz, ya, enggak usah lah, yang mencintai sunata, gemeter dia, ya, yang mencintai di depan Nabi dia gemeter. Maka apa? Lihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak mau membiarkan kondisi sahabat tersebut dalam kondisi gemeter terus kayak gitu. Hawin alaik, mas, santai aja, santai aja mas, enggak kayak gitulah, ya, santai aja. Innama ana fa inni lastu bimalak, saya ini bukan malaikat mas, kalau bahasa kita ya jemaah, ya, santai aja mas, saya bukan malaikat, kata beliau, ketawaduan beliau, ya, ya. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy, hanya saya ini adalah anak atau putra dari seorang apa, seorang perempuan dari Quraisy, ya, Aminah, ya, ibunda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kana ta'kulul qadid, yang makan apa jemaah, itu daging-daging yang dikeringin tipis-tipis, dijemur di atas batu, lempengan batu, dendeng bahasa kita ya jemaah, ya, yang sudah berbulan-bulan itu dijemur, disimpan, itu keras, ya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kami orang miskin, bukan orang yang wow tiap hari makannya, ya, apa tuh, ya, apa tuh, steak atau apa, ada yang empuk-empuk, enggak, ini makannya qadid, daging yang di apa, iris tipis-tipis, dikeringin di lempengan batu untuk jadi modal makan berbulan-bulan ke depan. Itu orang miskin kami. Jadi kamu nggak usah kayak gitu, gemeter-gemeter depan saya kayak gitu, santai aja gitu, ya. Anak kalau udah ketemu sama anak muda, kadang-kadang dia apa namanya, kadang dia, iya, ngapain antum kayak gini-gini, sakit barang antum, gini-gini, ngapain kayak gitu, ya. Anak bukan kayak kiai-kiai yang kayak gitu, nggak boleh inhina, tunduk kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, itu, ya. Berbeda kalau kita misalnya mau salaman sama orang yang lebih tua, mungkin dia lebih tua, apa, lebih pendek bodinya dibandingkan kita. Saya tinggi misalnya, saya suka salaman sama bapak-bapak tua agak pendek di masjid, itu udah tua, kalau saya cium tangannya itu apa, padahal dia bukan bapak saya cium tangan saya itu, ya mau nggak mau saya harus apa, agak nunduk. Sebagian ikhwan ekstrim, nggak boleh nunduk cium tangan orang atau salam cium, nggak boleh Ustaz, ya, diperinci, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, diperinci, ya. Ente nunduknya itu karena mengagungkan dan memuliakan orang itu, atau karena ingin ngejar tangannya karena lebih pendek? Niatnya apa? Kalau seandainya kita nundukkan badan itu niatnya untuk supaya tangan kita nyampe ke tangan orang yang kita mau cium tangannya lebih tua, tuh guru atau apa misalnya, maka itu nggak jadi masalah, bukan larangan. Kecuali kita nunduk-nunduk kayak gini untuk apa? Penghormatan untuk dia, pemuliaan ini yang masalah jamaah cintai sunata. Bahkan kadang ada orang nyium tangan gurunya atau bola balik,
Ujungnya apa? Endingnya apa? Sujud di sini. Jidatnya ditaruh di, ini kata para ulama, ini sujud kepada selain Allah. Gak boleh mencintai sama. Ini ada nggak kayak gitu? Antum lihat dah. Ada orang kayak gitu. Ujung-ujung dia, ya, ada itu. Hati-hati jangan mencintai sama Ta'ala. Ya. Kemudian, dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membiasakan di tengah-tengah sahabat beliau itu menggunakan atau memakai pakaian yang biasa, yang sesuai dengan pakaian apa? Para sahabat yang mencintai sunnah. Tidak terlalu nampak tampil beda gitu kan. Ya, tidak terlalu nampak tampil beda dari pakaian keumuman apa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Dan ini juga jadi pelajaran bagi para ustadz, para dai, ya. Banyak duitmu mungkin, ya, gitu kan, bukan haram, cuman kalau kita lihat dari kondisi Rasulullah SAW, itu beliau lebih banyak apa? Berpakaian, ya, tidak jauh dari pakaiannya apa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Beliau berusaha ingin apa? Ya, saya nggak jauh dari kalian gitu loh. Dan itu diwarisi ke sahabat-sahabat yang lain, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai Umar bin Khattab kadang, ya, ketika ada utusan raja apa, Romawi misalnya atau Persia, ya, untuk ada hajat kepada beliau, ditanya, mana apa pemimpin kalian, ya, rumahnya mana, ditunjukkan, ternyata rumahnya lebih jelek dari rumah rakyatnya. Masya Allah, yang cintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika apa, dicari di rumah, ternyata nggak ada. Di mana dia? Ternyata dia tidur di bawah, ya, pohon. Kemudian apa jemaah? Dia beralaskan dengan alas yang kalau ditarik dikit udah cobek gitu, berbantalkan dengan pasir, udah tidur. Sampai dia hampir masuk Islam tuh, Hurmuzan namanya, ya, hampir masuk Islam tuh, ya. Engkau berbuat adil, kau berhukum dan kau adil, ya wahai Umar. Akhirnya karena kau adil, apa? Kau merasa aman, akhirnya kau tidur katanya, ya. Kalau yang, dan tidak ada yang jaga di sekelilingnya. Kalau sekarang, masya Allah, ya, harus lengkap, pagar apa istilahnya, sterilisasi, di steril dulu tuh kalau maunya. Ada apa gitu? Kalau beliau nggak ada pakai ada yang bodyguard atau apa, pas pampresnya atau apa, nggak ada dulu. Karena dicintai oleh rakyatnya, ya. Radhiyallahu ta'ala, simbol keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan beliau wali dari wali-wali Allah azza wa jalla, dan punya karamah beliau. Nanti kalau ada waktu ya disampaikan, nggak tahu nih waktunya masih ada apa enggak. Jadi apa? Di antara karamahnya Umar bin Khattab, bahwasanya apa? Ketika beliau mengutus pasukan perang, ya, pasukan Sariyah, itu apa jemaah? Beliau di Madinah berkhutbah, maksudnya beliau di mimbar Madinah, pasukan di medan perang di jauh belantah sana, ya. Ketika pasukan terdesak oleh pasukan musuh, beliau di mimbar Madinah mengatakan, ya Sariyatal Jabal al-Jabal, ai Sariyah, mepet ke gunung, naik ke bukit. Menggelegar suara Umar di medan perang, padahal orangnya di mana? Di Madinah. Ini apa namanya ini? Karamah. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karamah. Banyak contoh-contoh karamah di kalangan sahabat itu. Seperti kisah Safinah, pembantu Nabi SAW yang tersesat jalan, ketemu apa? Singa, pengen nerekam dia. Dia katakan apa? Saya pembantu Rasulullah, kata dia dengan pedenya. Hei singa, saya pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya singanya garang, malah jadi kayak kucing, maksudnya jadi itu nunduk gitu, malah menunjukkan dia jalan keluar. Begitu berpisah dia meraung sekali, tanda perpisahan. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rahimahullah, ya ya, kecuali antum orang-orang yang bertakwa dan beriman, bertakwa saleh, insyaallah mungkin Allah berikan pertolongannya insyaallah, ya. Itu. Kemudian jamaah cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul aulia, rajanya para wali, beginilah kehidupan beliau biasa alaihi wasallam. Bahkan kadang kalau duduk dengan para sahabat itu duduknya apa? Sama, ya. Ini karena hajat aja, nah duduk agak atas ini supaya yang belakang lihat gitu. Nabi SAW awalnya sebelum diusulin oleh para sahabat itu kalau duduk apa? Lihat ketawaduan beliau. Padahal beliau adalah wali Allah, pimpinan wali Allah, tawadu sallallahu alaihi wasallam, duduk sepantaran dengan para sahabat. Sehingga kalau ada orang yang belum pernah lihat Nabi datang, ya, atau utusan-utusan negeri-negeri datang cari Nabi kita, bingung, ayyukum Muhammad, ini yang Muhammadnya mana nih? Duduknya apa?
sepantaran. Lihat tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena terlalu sering kejadian seperti itu, sahabat ngusul agar Nabi kalau nyampaikan apa-apa itu di tempat yang sedikit agak tinggi, biar orang datang tuh nggak perlu nanya yang mana Muhammadnya ini, yang mana. Dulu nggak ada TV Roja, ya, nggak ada TV atau apa, yang mana Muhammadnya. Oh, kalau duduknya sedikit lebih ini berarti ketahuan, oh itu orang, masya Allah. Ya, karena sebelumnya pernah tuh, ya, ketika seorang datang, mana Muhammad, yang Muhammad mana nih? Nah, dzakal abyad al-muttaqi. Yang putih yang nyandar itu tuh Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi nyandar putih-putih orang yang itu tuh. Nah, ya. Karena duduknya sama dengan para sahabat. Tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah. Lah sekarang orang banyak yang diklaim wali, pengennya kalau bisa bawa pakai keranda gitu, mencintai senotal. Udah kayak tuan raja, udah ngalahin Firaun sudah ibaratnya. Yang mencintai senotal. Wali itu tawadu, ya, tidak pongah, tidak congkak, tidak sombong, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, masih saya singgung sedikit bahwa wali-wali Allah itu, saya masih selip sedikit, itu tidak lepas dari zikir. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, potret dari kekasih-kekasih Allah ini seperti Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini salaf kita yang sengaja bikin rumahnya dekat kuburan. Jadi buka pintu, buka jendela, langsung apa? Kuburan. Kalau biasanya tanah-tanah rumah-rumah dekat kuburan agak murah biasanya ya jemaah ya. Karena orang rata-rata orang Indonesia yang kurang tauhid itu apa? Penakut. Ya, dulu kakak saya nggak mau tinggal di rumah tempat saya sekarang, ya, karena di pojok ada kuburan, pojok tanahnya itu ada kuburan. Ya udah, kita tinggal nggak apa-apa di sini, gitu kan? Udah, ya, nggak ada apa-apa tuh, nggak ada Abu Usama gitu, dari kuburan datang, nggak ada. Makanya kenapa mereka sebagian salaf sengaja tinggal di dekat kuburan? Satu, karena penduduk kuburan nggak pernah berisik. Ya, ada setiap malam, nggak ada. Itu film Indonesia yang menyesatkan gitu, yang bikin kayak gitu tuh. Yang kedua, dengan tinggal dekat kuburan mengingatkan selalu terhadap kematian. Yang cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, mengingatkan selalu kematian. Muhammad bin Wasi' rahimahullah taala, ya, beliau itu, ya, disebutkan bahwasanya saking banyaknya beliau zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah tabaraka wa taala, ya, dan ini ciri-ciri wali-wali Allah, ya, yang selalu berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, mulutnya nggak pernah lepas dari berzikir kepada Allah, sampai kalau ada orang melihat beliau sampai dibilang gila, majnun, karena mulut nggak pernah apa jemaah berhenti, zikir terus, dibilang gila. Yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olah dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Karena orang kalau ngomong sama dirinya sendiri pasti ngejasnya apa? Gitu kan? Padahal dia lagi apa? Zikir. Sampai dituduh gila, coba bayangkan. Ya. Maka saya kalau boleh bilang, kalau kita belum sampai dibilang gila saking banyaknya zikir kepada Allah, belum sampai dibilang gila, berarti masih kurang zikir kita aja mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak dibilang gila gitu karena saking banyaknya zikir, ngomong dewe padahal zikir, yang mencintai Subhanahu wa taala. Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in, ya, apabila beliau masuk ke pasar itu apa? Mulutnya itu nggak pernah berhenti dari takbir, ya, zikir, takbir, ya, sampai orang-orang pasar itu juga apa? Ya, orang-orang pasar itu pada apa? Takjub, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad bin Sirin. Hanya dengan melihat beliau saja di pasar, ya, itu masya Allah, orang-orang jadi apa jemaah? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang di pasar itu Allahu Akbar, orang soleh datang, ya. Jadi dengan dia masuk saja orang jadi apa jemaah? Jadi ngingat Allah Azza wa Jalla. Kalau lewat Muhammad bin Sirin lewat di pasar itu jemaah, mulut orang Allahu Akbar, orang soleh, orang wibawanya, ketawaduannya, membuat orang apa? Mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau masuk pasar, ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya, ya, Al-Auliya, ya. Dan Muhammad bin Sirin telah direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla kekhusyuan, ya, rahimahullah taala, dan juga hadian wa samtan,
ya, akhlak beliau, tata krama beliau, adab beliau luar biasa mulia, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu efek dan buah dari banyaknya beliau berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga apa? Adalah manusia apabila melihat beliau, ya, itu langsung ingat Allah. Ya, sehingga kalau beliau lewat di pasar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini orang. Paham maksudnya jemaah? Ya, saking berwibawanya, ya, tawaduknya, kelihatan wajahnya yang masya Allah berwibawa, karismanya, ya, karena dia adalah orang yang saleh, selalu berzikir kepada Allah. Kalau dia lewat di pasar, orang keluar apa? Takbir, Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa, saleh, takjub gitu ya, jangan cintai karena Allah, masya Allah, Allahu Akbar, ini orang kayak gitu. Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, ya. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan di awal, wali-wali Allah itu kalau dilihat orang langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ikhwatal Islam cintai Subhanahu wa taala. Waktu ya. Kenapa? Waktu sudah ya, taib. Karena waktunya sudah ya mepet, jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak pembahasannya sebenarnya nih. Ya, tapi nggak ada waktu untuk kita sampaikan, terutama contoh-contoh, ya. Kita nanti kalau ngomong wali kan pasti ngomong karomat kan, kalau ngomong wali pasti ngomong karomah. Nah, nanti ada contoh-contoh karamah yang akan saya sampaikan sebenarnya, seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau memimpin perang jihad, ternyata pasukan dihalangi oleh sungai yang dalam. Maka udah bismillah, tawakkal 'ala Allah. Ternyata apa? Semua pasukan nyebrang apa? Dengan kuda-kuda mereka semuanya tanpa tenggelam di sungai tersebut. Itu karamah bukan tuh? Bayangkan jalan di atas air dengan kendaraan mereka, kuda-kuda mereka. Itu apa namanya, dalam kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala ya anhu, sampai ketika musuh-musuh melihat mereka apa jemaah yang ada di seberang, ketika musuh-musuh melihat mereka itu dengan kuda-kudanya jalan di atas air padahal sungainya dalam, mereka pada kabur semua. Ini bukan manusia, ini jin katanya, pada kabur semua. Itu musuh-musuh jemaah cintai. Ya, banyak contoh-contoh sebenarnya yang kita sampaikan, tapi nggak ada waktu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Lain kali insyaallah taala kita sampaikan. Barakallahu fikum. Dan mohon maaf kalau saya terburu-buru ngomong, karena karakter saya begitu, kalau terlalu banyak yang mau disampaikan, materinya panjang, waktu singkat, biasanya ngomongnya terlalu cepat, ya, kecepatan, terus kadang milih-milih mana yang mau disampaikan. Jadi mohon maaf kalau kesannya agak buru-buru dan berantakan, tapi mudah sedikit yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang kita bisa pahami dan bisa kita praktekkan insyaallah taala. Sampai di sini jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Waktunya sudah habis, Anda dikasih tahu sampai jam 11. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Kalau ada yang mau bertanya lain kesempatan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.